Coba perhatikan dua hewan berikut ini. Apakah kalian menemukan perbedaan? Tentu ada ya, meskipun keduanya sama-sama kucing. Tapi jika kita lihat dari bulu, warna, kaki, mata, hidung, dan bentuk fisik lainnya jelas terlihat. Nah, seperti halnya kaidah bahasa yang digunakan dalam teks cerpen dan teks hikayat, jelas berbeda. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita hikayat dan cerpen. Perkenalkan, saya Yanti. Kali ini kita akan mempelajari membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita hikayat dan cerpen. Hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam teks hikayat adalah penggunaan konjungsi pada awal kalimat dan penggunaan bahasa arkais. Berikut ini adalah penggunaan konjungsi pada awal kalimat. Nah, ditandai oleh kata maka, penggalan teksnya, maka berkeinginanlah istri Hojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Terus yang kedua ada penggunaan kata arkais, yaitu kata yang merupakan bahasa Melayu klasik dan sudah jarang kita gunakan saat ini. Ada kata beroleh artinya mendapat, titah artinya perintah, mahligai artinya tempat kediaman raja atau putri-putri raja, ditoreh artinya diiris, cembul artinya tempat tembakau, dan inang artinya perempuan yang merawat anak tuannya. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen ataupun teks hikayat adalah penggunaan gaya bahasa atau majas. Berikut ini penggunaan majas dalam teks hikayat. Pertama ada majas antonomasia, yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifat yang menonjol. Biasanya ditandai oleh kata si miskin, si cantik, si pintar, si pandai, dan sebagainya. Selanjutnya ada majas metafora, yaitu majas yang menggunakan kata bukan dengan artian yang sebenarnya, atau biasanya ditandai oleh kata adalah. Contohnya, putri itu masih ada keturunan darah biru. Nah, darah biru di sini bukan berarti seorang putri memiliki darah berwarna biru. Dilanjutkan, ada majas hiperbola, adalah majas yang melebih-lebihkan atau majas yang berlebihan. Contoh, apapun hamba ini haraplah Tuhan. Jikalau jahat sekalipun perkara Tuhan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Dan ada majas perbandingan atau simile. Majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya dengan menggunakan kata penghubung seperti laksana, bak, bagaikan, ibarat, dan sebagainya. Contoh, setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing rupanya. Penggunaan majas dalam teks hikayat selanjutnya ada majas ironi, adalah salah satu jenis majas sindiran, yaitu mengandung pernyataan yang sangat bertentangan atau berbanding terbalik. Sementara, contohnya, di keranda itulah Darko tidur, memimpikan apa saja, dia selalu mensyukuri mimpi, meskipun percaya mimpi takkan mengubah apa-apa. Selanjutnya ada majas personifikasi, yaitu majas yang mempersamakan benda dengan manusia. Nah, benda-benda mati dibuat dapat berpikir, berkata, menari, tertawa, dan sebagainya. Contohnya, burung itu bercerita, hingga akhirnya lah Bibi Jaina pun insyaf terhadap perbuatannya, yang menunggu suaminya Hojan Maimun pulang dari rantaunya. Di sini ada kata burung itu bercerita. Padahal yang biasanya bercerita adalah manusia, bukan hewan. Selain itu, kita akan membandingkan nilai dalam teks hikayat dan nilai dalam teks cerpen. Berikut ini adalah penggalan contoh kutipan teks hikayat dan teks cerpen. Silakan untuk dibaca dan dipahami.
Nilai dalam teks hikayat ataupun teks cerpen ternyata di dalamnya mengandung sebuah nilai pendidikan tentang pentingnya arti menuntut ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Sekian penjelasan hari ini. Selamat belajar dan selalu menjaga kesehatan.